Businessman Opinion. Mitra bisnis, 14 asosiasi UMKM ramai-ramai mengkritisi RUU perpajakan yang akan menerapkan PPh minimum 1% dari peredaran bruto. Para pengusaha meminta tarif tetap 0,5% seperti saat ini. Selain itu diusulkan agar batasan omset UMKM dinaikkan dari 4,8 miliar menjadi 15 miliar. Serta status UMKM juga jangan diberi batas waktu seperti saat ini yang maksimum 7 tahun. Apa komentar serta saran Anda atas masalah ini? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Ya pertama sih kalau saran saya kalau 1% sih sebenarnya udah bagus ya, karena kan dia final. Jadi kalau 500 juta omset UMKM setahun katakan ya, itu 500 juta 1% kan cuma 5 juta. 5 juta itu satu bulan cuma bayar 416 ribu ke negara. Masa bayar 400 ribu, 500 ribu aja ke negara berat sih. Ya kan, negara juga harus bayar karyawan, bayar pejabat, perbaikan segala macam fasilitas, ya kan. Nah, cuman mungkin orang pajak atau departemen keuangan harus lebih real. Artinya kalau dia omsetnya mungkin sudah di atas 1M setahun atau di atas 2M, nah mungkin baru dia harus mungkin pembukuan dalam waktu sekian tahun. Tapi kalau di bawah itu ya nggak usah pakai pembukuan, hanya final aja. Jadi semua meringankan. Kalau pengusaha semua diringankan soal pajak dalam prosedurnya, ya pasti semua orang juga happy, baik pemerintah maupun masyarakat. Ya cuman dari sisi pajak juga harus merevisi terus aturan-aturan. Jangan orang yang sudah bayar pajak dengan baik, dengan benar, dicari-cari kesalahannya. Kadang-kadang peraturan-peraturan yang sudah kuno, yang sudah mesti di-adjust, itu juga harus di-adjust dari sisi pajaknya, gitu loh. Makasih. Ya, sebelum pandemi berjalan kan RI 1 kita Pak Jokowi waktu itu menurunkan ya, sesudah pandemi berjalan diturunkan 0,5% dari 1%. Nah ini kan masih berjalan pandemi ini. Saya kira jadi jangan terburu-buru lah, jangan kesusu lah. Kalau orang Jawa bilang itu jangan terburu-buru untuk menaikkan kondisi 0,5% dari pendapatan bruto itu menjadi 1% kembali. Dan situasinya kan masih belum kondusif ya, belum masif, kondusif. Jadi saya kira perlu dipertimbangkan kembali, betul yang dikatakan asosiasi itu untuk mempertimbangkan karena banyak orang-orang yang kena imbasan dari COVID-19 ini. Jadi saya kira perlu dipertimbangkan kembali untuk tidak terburu-buru menaikkan kembali ke 1% itu. Saya kira demikian. Kalau menurut saya sih peraturan yang lama udah bagus, nggak usah dinaikin sampai 1%, tapi juga yang diusulkan dari 5M jadi 15M itu juga menurut saya juga kayaknya nggak masuk akal ya. Karena kalau dibilang susah, semua juga susah. Ada orang yang juga hidupnya pas-pasan, tapi dia kalau STNK kan itu juga termasuk pajak ya, yang saya tahu. Itu tetap dia walaupun motor tua, tetap aja pajaknya nggak di ini harus bayar tiap tahun. Kalau nggak kan nanti jadi motornya nggak bisa jalan. Itu maksud saya gini, keadilan lah. Kadang-kadang ada orang tuh ya, saya atau pernah lihat di TV ya, selebritis mobil-mobil mewah, tapi pajak STNK aja nggak mau bayar. Ada teman saya yang cuman Honda bebek tahun 85 aja bayarnya emang tuh tiap tahun. Jadi maksudnya ya seimbang lah, karena pajak itu kan keadilan. Gitu aja, makasih. Ya menurut saya ya secara naluri ya, manusia itu mengeluarkan duit itu susah gitu loh, ya kan. Udah 0,5% dinaikin 1% ya pasti ada ketidaknyamanan, ada perubahan. 4,8 miliar mau dinaikin lagi jadi 15 miliar. Ya itu naluri lah, naluri. Jadi kalau menurut saya saran sih ya, jadi kita tuh mesti dari dini ini pakai cara negara-negara komunis gitu loh. Atau kita lihat kekaisaran Jepang atau Jerman dulu, pakai cara brainwash. Dari dini bayar pajak ini untuk ini gitu loh. Jadi jangan agama aja yang dikuatkan gitu, karena terbukti kurang efektif gitu loh. Mendingan brainwash sejak dini dari sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, cara bayar pajak bagaimana gitu. Jadi bukan sesuatu yang alergi gitu loh. Ya
Saya pedagang kecil, cuma restoran biasa. Kalau dari 0,5 jadi 1%, apalagi sejak PPKM kemarin kan rada sepi. Ini baru mau pulih lagi. Ya, semoga-moga nggak jadi naik deh, gitu. Kemiskinan gitu loh. Jadi ya itu fungsi pajak untuk pemerataan ya, di situ fungsinya. Ya gitu, makasih. Iya, sebetulnya ultimate goal-nya adalah pemerintah kan adalah mendapatkan pajak sebesar-besarnya itu ya. Instead of dapat dari yang kecil-kecil itu, dan di lain pihak kita juga mesti mendorong kewirausahaan ya, dengan adanya bantuan keringanan pajak dengan waktu yang lebih leluasa, ini tentunya akan mendorong yang kecil-kecil ini bertumbuh menjadi banyak dan bertambah besar. Harusnya ini tetap di-encourage ya. Kemudian kalau memang butuhnya cari pajak, ya kita mesti fokusnya pemerintah adalah membuat yang gede-gede ini lebih nyaman dulu nih. Karena sekarang namanya pajak itu kan adalah sesuatu yang menakutkan buat orang-orang yang udah gede, gitu ya. Yang pengusaha-pengusaha itu menakutkan sehingga mereka jadi ngakal-ngakalin gitu tuh. Dan di sini banyak sekali bocor di sana. Nah, menurut saya sih fokusnya lebih baik kita memperbaiki yang customer lama dulu deh. Yang sudah eksis ini bagaimana mereka supaya lebih nyaman dan membayar pajak dengan benar, instead of kita malah nutup kerannya. Kalau kita kasih cari pajaknya dari yang kecil-kecil, kok saya ngelihatnya nih kok kayak kurang kreatif gitu loh. Oke, thank you. Iya, makasih. Kalau menurut saya ya, komentar saya ya, jangan manja ya. Anda tahu itu yang PT itu pajaknya berapa ya. Anda bisa nuntut sampai 15M setahun, misalnya pajak 0,5%. Anda bayangkan kalau yang PT itu berapa gitu loh. Anda ini mau jadi UMKM ini mau jadi apa gitu loh. Ya, makasih. Saya kira ini waktunya sekarang untuk mencoba menerjemahkan UMKM itu sendiri. Karena UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, menengah. Kalau dengan kondisi sekarang yang dikenakan 0,5%, kemudian batasan 4,8 miliar setahun, itu mungkin kategorinya tetap bisa di kecil, kecil, mikro, kecil. Kalau menengah, ini barangkali menurut saya sudah tidak sepantasnya membayar dengan 0,5%. Jadi kriteria daripada mikro, kecil, dan menengah itu harus dipertegas dulu. Mungkin udah waktunya istilah ini harus dirubah, sehingga bagi pemerintah juga mengkategorikan yang menengah itu udah harus masuk ke pembayaran pajak yang berapa. Jadi harus diletakkan UMKM ini, istilah ini kan udah lama sekali. Mungkin seiring dengan zaman ini barangkali udah nggak begitu tepat. Kalau usaha mikro dan kecil, saya masih sependapat untuk dikenakan pajak yang tidak terlalu besar. Sebab ini sangat banyak. Dan ini untuk mendukung masyarakat biasa yang melakukan aktivitas usaha kecil-kecilan untuk kehidupan mereka. Itu mah bukan PPH berarti ya, namanya PPN. Karena kan mau untung atau rugi dia harus bayar gitu. Namanya kan PPH pajak penghasilan. Ya kalau nggak menghasilkan kenapa harus bayar? Ya, kalau saya setuju ya dengan asosiasi pengusaha itu untuk jangan menaikkan dulu. Sekarang ini kan ibarat usaha kan lagi susah-susahnya nih karena pandemi ini, bangkit juga belum. Nanti kalau dibebanin ke penghasilan UMKM itu nanti bebannya ke orang kecil lagi, karena UMKM kan berhubungannya dengan orang target-target yang kecil gitu. Itu aja pendapat saya. Terima kasih. Kita melihat kalau di negara kita UMKM itu menjadi penyerap tenaga kerja yang paling besar, kalau tidak salah ya, kemungkinannya berdasarkan survei seperti itu. Jadi di zaman krisis atau kesulitan ekonomi dan juga ada penyebaran wabah COVID-19 di mana pasar itu kemungkinan sepi, sebaiknya UMKM ini dibeli pemotongan pajak atau tidak ada pajak sama sekali, agar apa? Agar ekonomi bisa, UMKM bisa hidup, jadi UMKM bisa bangkit. Sedangkan kita sendiri tahu ya, kemungkinan di Indonesia ini sebagian produk UMKM itu yang memanfaatkan justru perusahaan besar atau pengusaha besar, sehingga mereka bisa membeli produk UMKM dengan harga murah dan diekspor keluar dengan harga mahal. Jadi ini UMKM kebanyakan
kebanyakan justru hanya menjadi produsen saja atau produsen kecil gitu ya, dan mereka sulit untuk berkembang. Karena yang memanfaatkan justru pengusaha-pengusaha besar selama ini kemungkinan seperti itu, walaupun ada sedikit UMKM yang bisa ekspor tapi hanya sedikit gitu ya kemungkinan ya, dan ini mengakibatkan pertumbuhan UMKM itu justru makin lama semakin berkurang atau semakin banyak yang tutup, apalagi saat sekarang pasar itu sepi. Kemungkinannya seperti itu. Jadi UMKM itu butuh justru pajak 0% ataupun pajak yang sangat kecil. Jadi jangan lalu selalu dibebani pajak agar mereka bisa tumbuh. Kemungkinannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau menurut saya sih ya untuk saat ini sepertinya tetap 0,5% aja ya, karena ya keadaannya juga masih begini, dan kalau bisa juga ya pemerintah juga lihat kalau UKM ini sangat banyak, dan dulu di 98 dia kan yang membantu perekonomian keluar dari krisis waktu dulu ya. Sekarang mudah-mudahan juga UKM bisa bangkit lagi dan membantu keluar dari krisis. Itu aja deh, terima kasih. Demikian Businessman Opinion, saya Fahmi Andrian.